Segera Anda simak liputan khusus Pilkada serentak 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi radio5waktu.com live dari berbagai tempat. Sekali lagi sahabat-sahabat atau pendengar 5waktu.radio.com yang tadi menyampaikan melalui 081214 232037 bahwa saat ini Radio 5waktu.com sedang bersiaran langsung di lokasi kantor KPU Kota Cimahi. Selain itu juga nanti kita coba mendengar beberapa pemilih juga ya, kesan-kesannya tidak hanya satu, kita akan coba lagi untuk mewawancarai dan nanti juga kita akan mendapatkan keterangan langsung dari ketua panitia atau ketua KPU. Siapapun juga nanti kita live juga di waktu.id. Mudah-mudahan pagi ini cuaca cerah, mudah-mudahan tidak terkendala suatu apapun. Tapi biasanya sih harapannya ya mudah-mudahan sore tidak hujan gitu ya, sehingga berharap kalau peserta ini selesai di atas pukul 12 jam 1 jam 2an gitu ya, jam 1an, jam 13 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan ini segera selesai dan tidak keburu hujan gitu ya. Dan juga saya sampaikan untuk pendengar yang saat ini tengah mendengarkan atau mungkin ada di lokasi yang ada, lokasinya tepat di kantor pemilihan di komisi pemilihan Kota Cimahi ini, untuk segera hadir karena ini kegiatannya sudah dimulai. Sambil kita menunggu beberapa info-info selanjutnya, sahabat-sahabat 5 waktu. Jadi terus stay di 5waktu.radio.com bersama saya Kang Awan, juga ada Kang Bubun dan ada Kang Bono, dan nanti juga ada Kang Yosi, ada komisioner-komisioner KPU yang mungkin bisa kita untuk wawancara. Mungkin nanti setelah selesai atau nanti pertengahan di atas jam 10 jam 11an mungkin lah. Atau pada saat reda kita wawancara dikit Kang Bubun ya dengan komisionernya, mudah-mudahan hadir di sini. Kita nanti akan live di 5waktu.com, akan live di YouTube juga ya. Mudah-mudahan kegiatan simulasinya kita ambil video, sebentar lagi kita akan ke lokasi. Jadi stay terus di 5waktu.radio.com bersama saya ada Kang Awan dan juga Kang Bubun. Mari saling menghargai pilihan masing-masing dalam Pilkada serentak tahun 2024. Gunakan hak pilih Anda secara bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Dengan Pilkada yang damai akan menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat. Ayo datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilih Anda. Suara Anda menentukan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dan didukung radio5waktu.com. Radio5waktu.com, inspirasi baru. Segera Anda simak liputan khusus Pilkada serentak 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi radio5waktu.com live dari berbagai tempat. Oke, pendengar, sahabat-sahabat 5 waktu, terima kasih selalu setia di frekuensi kita di radio5waktu.com yang saat ini kita berada di lokasi di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi. Sebentar kita akan mencoba untuk wawancara atau kita ngobrol sedikit dengan salah satu ketua KPS gitu ya, kalau tidak salah. Ya, betul. Oke. Dan ketua KPS, kita ngobrol-ngobrol sejauh mana persiapan beliau ataupun juga kesan dan pesannya simulasi ini digelar di KPU Kota Cimahi.
Wilujeng pagi, wilujeng boleh dia kan? Wilujeng ini. Sadayana kabar raya radio 5waktu.com. Radio 5 kan sama Kang Punten. Wasta abdi kang wastana dan juga kalau sanati salah satu ketua PPS Kelurahan Utama. Kelurahan Utama. Betul-betul Cimahi Selatan. Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Tidak kumpul kita? Nah, di kota baru. Harus Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa betul. Kang, bisa disampaikan mungkin kesan ataupun pesan simulasi yang tengah digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi ini? Simulasi itu, terkait simulasi ini pesannya ya, kalau bagi saya ya sangat luar biasa ya kesannya. Jadi ini salah satu pelatihan Ya. buat masyarakat yang memang nanti di hari H di tanggal 27 November ini akan digelar pilkada serentak pemilihan wali kota dan gubernur. Betul. Jadi mereka sudah tidak takut lagi dan tidak canggung lagi, terutama mengenai warna di kertas suara. Untuk wali kota warnanya apa, untuk gubernur warnanya apa. Ya, betul. Terus tata caranya juga sudah tidak ragu lagi mereka di saat datang ke TPS nanti. Ya, selain simulasi mungkin ini yang datang mungkin warga setempat gitu ya. Ya, Kalau dari Kang sendiri waktu apa di TPS berapa sih Kang? kalau saya sih posisi di TPS 28 di Nah. sana. Hak pilih saya di sana, di DPT-nya di TPS 28. Iya. Nah, maksudnya itu sosialisasinya kan itu udah sejauh mana Kang? Selaku ketua nih. Kalau bentuk sosialisasi yang kami terutama PPS utama lakukan saat ini sedang mengadakan roadshow. Roadshow jadi untuk penajaman kemarin di bimbingan teknis bagi KPPS yang ada di Purwakarta. Itu dulu berapa hari Kang? Saya agendakan itu sampai dengan ya mudah-mudahan mereka semua menjadwalkan sampai dengan hari Rabu besok, berarti sekitar tanggal 21. Nah, kemudian persiapannya sejauh mana Kang? Persiapan untuk nanti penyelenggaraan. Kalau tahapan sih sudah dilakukan ya sesuai dengan perintah dan aturan dari BKPM dan sudah kami lakukan. Persiapannya ya sedikit demi sedikit. Sekarang KPPS sudah lebih paham dan mengerti, apalagi tentang pengisian aplikasi Sirekap. Karena aplikasi Sirekap ini versinya bukan start, tapi sekarang versinya berubah-ubah. Oh gitu ya. Sekarang udah di versi 2.3. Jadi sangat yang membutuhkan memori yang cukup besar juga nanti untuk yang memegang Sirekap di KPPS itu, dan teman-teman yang paham dan mengerti IT. Karena itu langsung hasil itu langsung di-download menjadi PDF dan itu menjadi hasil yang dan tidak bisa diubah lagi, karena perbaikannya di C1 itu, di C1 hasil itu perbaikannya di manual dulu. Baru setelah dirasa itu benar, maka difoto dan diupload. Itu kan sekarang proses seperti itu. Nah untuk pulang sendiri mungkin Utama. jadi ke film ya harusnya. Ya mungkin kalau boleh tahu rencana simulasi ini sampai jam berapa sih Kang? Rencananya sih kalau di rombongan acara itu sampai jam 16, sampai dengan berarti kan gini prosesnya ini kan sekarang lagi tadi pembukaan jam 7.00. Iya betul. Sampai pendaftaran itu sampai jam 13.00 pendaftaran ya. Itu tuh pendaftaran. Tapi kalaupun setelah jam 13.00 ini masih ada pemilih yang sudah terdaftar, itu dilanjutkan. Dilanjutkan untuk memilih. Tapi pendaftaran tidak diterima lagi karena sudah jam 13.00. Gitu. Nah, kan persiapannya tidak
hanya apa secara teknis tadi yang Betul. disampaikan gitu ya. Mungkin ini cuaca juga ini jadi pengaruh juga kan, apalagi TPS-nya ada di luar Betul. lapang gitu ya. Ketakutannya juga hujan ini kan tidak menutup kemungkinan. Betul. Nah itu antisipasinya seperti apa Kang? Nah, kalau sekarang ditekankan ke TPS atau ke ketua KPPS yang memang lokasinya ini rawan bencana, Ya. ditekankan kalau ada gedung mendingan memakai gedung daripada memakai tenda, karena rawan resiko, sekarang kan hujan dibalingin angin, takutnya pas pelaksanaan ada tenda yang rubuh atau ada yang bocor, karena nantinya mengakibatkan prosesnya bisa terhambat dengan itu. Jadi ya mudah-mudahan lah, kalaupun ada yang di luar masih di luar memakai tenda, saya harapkan memakai tenda yang kokoh. Salah satu, dan yang keduanya tidak bocor, Ya. yang mengakibatkan kerusakan baik di kertas suara ataupun di di elemen-elemen yang lain. Nah, pengalaman dari yang kemarin kan ketika pileg juga sama ya, menjadi ketua juga ya Kang ya. Siap. Ketika pileg pilpres kemarin itu Pileg Pilpres kemarin kebetulan saya di ketua KPPS. di Kota KPPS. Nah ini kan proses pasti akan lama, ada yang sampai malam gitu ya. Betul. Nah terus mengantisipasi tidak seperti yang tahun kemarin itu. Karena ini kan lebih simpel ya. Kalau Ya. sekarang hanya pilpres Pilwalkot sama pilpres sama gubernur. Nah itu gimana Kang? Jadi kalau untuk antisipasi itu, kalau saya rasa sekarang paling masih di luar memakai tenda, saya harapkan memakai tenda yang kokoh. Salah satu, dan yang keduanya tidak bocor, Ya. yang mengakibatkan kerusakan baik di kertas suara ataupun di di elemen-elemen yang lain. Nah pengalaman dari yang kemarin kan ketika pileg juga sama ya, menjadi ketua juga ya Kang ya. Siap. Ketika pileg pilpres kemarin itu Pileg Pilpres kemarin kebetulan saya di ketua KPPS. di Kota KPPS. Nah ini kan proses pasti akan lama, ada yang sampai malam gitu ya. Betul. Nah terus mengantisipasi tidak seperti yang tahun kemarin itu. Karena ini kan lebih simpel ya. Kalau Ya. sekarang hanya pilpres Pilwalkot sama pilpres sama gubernur. Nah itu gimana Kang? Jadi kalau untuk antisipasi itu, kalau saya rasa sekarang paling juga kan kemarin mah pileg pilpres mah 5 kotak ya, Betul. presiden, DPR, MPR, terus DPD, Provinsi, ya, RI, betul. ya, terus ya itu kan sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang, terutama di penghitungan. Kalau pemungutan mah tetap sama sih. Nah, karena prosesnya kan kemarin DPT-nya batas maksimalnya hanya di 300. Kalau sekarang di pilkada ini DPT-nya batas maksimalnya di 600. Satu TPS itu 600. Saya kira sih kalau dan server ya itu yang menjadi lama. Mudah-mudahan tidak terjadi Ya, di mudah-mudahan Desember tidak ya. terjadi dan server. Saya takutnya dari Desember terjadi makan waktu lama juga, Betul. prosesnya juga menghambat. Betul, gitu. betul. Nah, kemudian satu lagi Kang, dari panitianya itu sendiri, apakah panitianya itu masih tetap panitia yang lama yang memang sudah sedikit tahu atau pengalaman, atau juga merekrut pengalaman yang baru menjadi panitia TPS-nya? Nah, untuk KPPS yang sekarang hampir 70% ini muka baru. Itu baru ya. Muka baru semua, regenerasi lah itu, regenerasi untuk nanti mereka juga baik di pemilu-pemilu ke depan mereka sudah bisa belajar dari pengalaman saat pilkada ini. Jadi yang tua-tua sudahlah berhenti. Jadi yang disampaikan regenerasi itu harus gitu, harus karena ya sejalan dan seiring dengan apa yang diharapkan Indonesia sekarang 2025 ini menuju 2045 ini kan menuju Indonesia emas. Jadi Gen Z ini harus benar-benar difungsikan, untuk kan diberdayakan supaya mereka juga bisa berpikir realistis bahwa kehidupan yang ada sekarang ini ya betul-betul membutuhkan mereka. Betul. Buktinya tadi kan disampaikan kita membutuhkan IT yang backup itu ya, mulai Betul.
komputerisasi itu kan melek namanya itu kan. melek Iya. gadget Gadget, ya iya. pokoknya melek informasi lah Iya. intinya. Kang, mungkin kalau memang ada waktu kita ngobrol, kita jeda dulu sebentar ya, Siap. Kang Bubun ya. Jadi kita sambil menunggu para tamu undangan juga yang Siap. akan melakukan simulasi. Oke, pendengar, kita jeda dulu dengan lagu-lagu yang sudah dipersiapkan. Saya harap Anda tetap stay di limawaktu.radio.com bersama saya ada Kang Awan dan juga ada Kang Bubun. Mari saling menghargai pilihan masing-masing dalam Pilkada serentak tahun 2024. Gunakan hak pilih Anda secara bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Dengan pilkada yang damai, akan menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat. Ayo, datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilih Anda. Suara Anda menentukan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dan didukung radio5waktu.com. Radio5waktu.com, inspirasi baru. Segera Anda simak liputan khusus Pilkada serentak 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi radio5waktu.com live dari berbagai tempat. Alhamdulillah sekarang kita sudah kehadiran Ketua KPU Kota Cimahi, Pak Ansar, yang ini sengaja saya culik dulu sebentar padahal kegiatan dia sekarang penuh gitu ya. Tapi kita pengen tahu ya kegiatan yang sedang dilakukan oleh KPU Kota Cimahi yang pada saat ini lagi digelar. Ketua, Wilujeng Enjing Ketua. Wilujeng Enjing. Oke. Ketua boleh disampaikan kegiatan hari ini. Ini kegiatan apa dan apa? Kenapa harus digelar? Ya. Simulasikan. Baik, kegiatan ini salah satu kegiatan yang penting ya bagi KPU, yakni simulasi pemungutan maupun perhitungan suara gitu. Ini salah satu langkah preventif dari kami gitu kan. Memang sesuai jadwal dan tahapan juga simulasi ini wajib atau harus dilakukan oleh seluruh KPU, Yeah. tidak hanya KPU Kota Cimahi saja, untuk mengetahui kendala sekaligus juga mengetahui estimasi waktu dalam hal nanti proses pemungutan, kemudian perhitungan suara itu di TPS. Yeah. Dan ini juga sebagai langkah untuk memitigasi persoalan apa saja yang mungkin nanti muncul di TPS. Karena memang biasanya kan di TPS itu walaupun KPPS kami ini sudah di BIMTEK, sudah diberikan pemahaman secara terus menerus gitu kan, dengan dilakukan roadshow dan sebagainya oleh rekan-rekan PPS atau PPK, tetap saja di lapangan kadang-kadang ada hal-hal yang non teknis ya, yang kadang mengganggu sehingga rekan-rekan suka lupa begitu kan. Tugas KPPS 1 itu apa, kadang-kadang mereka lupa, sehingga dengan simulasi ini mudah-mudahan menjadi gambaran umum gitu kan bagi badan ad hoc kami, baik itu PPK, PPS maupun KPPS yang memang melaksanakan simulasi ini kan, dan bisa menjadi sarana untuk nanti disampaikan ke KPPS yang dalam simulasi ini. Nah, kegiatan ini hingga pukul sore. Nah, pukul berapa, Kang? Ketua? Iya, kalau untuk kegiatan pemungutannya sendiri sama kan seperti di aslinya itu kan sampai jam 1 siang 13.00. Kemudian nanti dilanjut dengan proses penghitungan suara begitu kan. Nanti juga rencananya kami akan juga menggunakan
aplikasi uji coba ya Yeah. penggunaan aplikasi Sirekap gitu kan, untuk mengukur sekaligus uji beban juga gitu kan, apakah aplikasi ini sudah bisa layak, kemudian juga apakah KPPS kita juga sudah paham betul dalam penggunaan aplikasinya gitu. Nah, kemudian mengantisipasi cuaca nih Ketua, apakah KPU sendiri sudah kesana ke arahnya? Karena masing-masing TPS juga tidak menutup kemungkinan di tempat terbuka, tidak di aula atau di tempat tertutup. Nah, arahan yang bisa disampaikan Ketua ke masing-masing TPS? Iya, untuk mitigasi cuaca Ya. memang itu sudah kami lakukan kan, kemarin dari 3 hari yang lalu kami sudah meminta data kepada rekan-rekan PPK maupun BPS berkaitan dengan lokasi atau tempat TPS yang rawan bencana, Ya. kan, baik itu banjir dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, tinggal kami tindak lanjuti dengan koordinasi dengan BPPD yang insya Allah nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Kadit Datin maupun dengan Pak Kadit Teknis gitu, untuk berkoordinasi langsung dengan BPBD gitu, sehingga ada sharing data ya, data yang dari KPU, kemudian nanti data dari BPBD berkaitan dengan mana sih titik-titik yang rawan banjir dan sehingga kalau itu match, tentunya kami akan meminta kepada badan kami untuk mencari solusi atau mencari tempat yang lebih aman gitu, dibandingkan dari posisi yang sekarang yang jelas tidak jauh dari lokasi TPS sebelumnya. Artinya kesiapan untuk TPS cadangan juga sudah disiapkan gitu ya? Sudah. Kami sudah minta kepada seluruh TPS kami untuk mencari alternatif apabila cuaca tidak mendukung. Dan juga kemarin juga kami sudah bersurat ke distrik, kemudian juga ke KCD 7 provinsi kan, dan ke Kementerian Agama Kemendag. terkait dengan peminjaman tempat atau gedung sekolah yang mungkin bisa kami gunakan nanti untuk TPS apabila ada cuaca atau kondisi-kondisi yang kurang memungkinkan, sehingga kalau bisa TPS-nya bisa di sekolah saja. Ya. Ini terkait dengan yang kemarin sempat disampaikan oleh PPJ juga atau ketua juga ya, terkait ATK atau alat yang kemarin di gudang Bulog bocor itu udah sejauh mana Ketua? Oh iya, lanjut sama yang tadi ya. Jadi kan kami juga tadi menghimbau juga untuk pembangunan TPS ini betul-betul tendanya yang layak gitu ya. Jangan sampai tenda yang kurang layak atau pakai terpal saja musim hujan begini. Kayak terpal hajatan, jangan seperti itulah gitu ya. Karena memang anggarannya tersedia dan itu nanti didistribusikan kepada rekan-rekan KPPS. Nah, untuk tadi tindak lanjut dari peristiwa bencana kemarin itu sudah kami tindak lanjuti kan, sebenarnya yang kami tindak lanjuti adalah dengan kemarin berupaya untuk mengeringkan surat suara yang kena cipratan air, dan alhamdulillah itu masih kategori layak ya. Dari sekian banyak gitu kan surat suara yang terciprat oleh air, kemarin hanya 132 lembar saja yang dinyatakan rusak. Ya, rusak, dan itu kami juga sudah berupaya untuk menutupi itu gitu. Dan tentunya ini sedang berproses kan. Sedang berproses juga, sedang melakukan penyatikan dan sebagainya, dan insya Allah mungkin 4 atau 5 hari ke depan semua logistik sudah ready gitu ya, sudah siap. Sudah dipastikan siap, ready gitu ya. Karena target kami itu di tanggal 23 atau 24 itu logistik sudah rampung gitu. Sudah tinggal siap distribusi saja. Oke. Tadi juga saya mendengar masih ada kekurangan 9.000 itu ya. Nah itu ini seperti apa, gimana Kang? Ya, itu untuk surat suara gubernur ya. Itu memang ada kemarin hasil sortir lipat ada kekurangan. Nah, ini juga menjadi kendala ya, walaupun per hari ini nanti
surat-suratnya sudah jadi ya. Ya. Dia tinggal kami ambil per hari ini, nanti kami jemput surat-surat dan langsung kami tindak lanjut dengan dilakukan sorlit kembali oleh rekan-rekan sekretariat KPU dan langsung disetting di hari besok. Nah, jadi rencananya untuk setting kotak itu di hari besok, 3 hari per kecamatan. Dimulai dari kecamatan selatan, tengah, dan utara. Gitu. Itu satu hari. Mudah-mudahan ya di sebelum tanggal 20 Ya. besok rampung gitu kan. Besok berarti tanggal 20 Mei. Hari Rabu ya. Sorry, ya sebelum tanggal 20 atau 21 sudah Oh. rampung. Oke. Nah, kemudian kita pengen nanti ketika si kotak suara dari lokasi TPS itu langsung masuk ke mana distribusinya, Mas? Apakah langsung ke kelurahan atau Ya. seperti apa Untuk, alurnya? ya untuk alur distribusi sendiri tidak jauh beda dengan kemarin kan. Ya. Hanya saja yang berbeda adalah itu kita laksanakan di H-1 di tanggal 6. Jadi nanti PPK kami itu mengambil ke gudang dan langsung mendistribusikan ke kelurahan. Ya. Nah, di dropping dulu di kelurahan, ditata rapi, baru langsung didistribusikan kembali ke TPS. Plan pertama ya kalau cuaca Tidak mendukung. ya mendukung lah. Oh, mendukung. Ya. Ya. Mendukung. Nah, plan keduanya apabila tidak mendukung nih, Ya. misalnya ada hujan badai Ya. dan sebagainya. Hujan angin kayak kemarin lagi. Nah, gitu kan. Itu rencana plannya adalah kami KPU yang langsung mendistribusikan ke TPS. Oh. Karena memang jarak kita tuh kan dekat, Ya. kan? Mm-mm. Plan terburuk lah. Plan terburuk KPU yang nanti langsung lewat bypass langsung ke TPS. Oke. Di masa kampanye kan, ini kan masa kampanye terbuka ya kalau tidak salah. Nah, ini di akhirnya nanti kapan? Di akhir dari masa kampanye atau baliho kayak gitu. Tapi sudah ada himbauan juga nanti. Ya, untuk batas akhir kampanye Ya. di tanggal 23 ya, 23 November di jam 23.59. Tentunya kami selalu menghimbau untuk seluruh pasangan calon agar nanti di masa tenang baliho-baliho maupun spanduk-spanduk yang sudah mereka pasang itu kalau bisa diturunkan mandiri gitu, secara mandiri gitu kan. Karena memang salah satu pemilu ini kan atau pilkada ini kan hajat kita bersama Ya. gitu kan. Betul. Alangkah lebih baiknya apabila seluruh pasangan pun memiliki kesadaran juga untuk turut serta membersihkan baliho ataupun spanduk-spanduk yang sudah mereka pasang gitu. Jadi minggu tenang ya, tenang gitu. Dan tentunya kalau untuk KPU sendiri kami juga kan memang ada baliho maupun spanduk dan umbul-umbul yang KPU pasang gitu. Nah, itu menjadi tanggung jawab kami dan tentunya nanti kami akan turunkan di masa tenang tersebut gitu. Oke. Ya, saya sangat tahu betul hari ini Ketua KPU itu lagi sibuk-sibuknya, apalagi jam 12 sekarang itu harus berangkat mengambil surat suara yang pilgub itu ya. Nah, mungkin di akhir ajakan untuk KPU sendiri kepada masyarakat Kota Cimahi juga kepada PPS dan lainnya, enggak silakan Ketua. Ya, untuk warga Cimahi jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS gunakan hak pilihnya, kemudian juga pastikan datang ke TPS dengan sudah yakin dan mengenali para calon-calon yang akan dipilihnya dan kenal juga visi misinya sehingga pilkada di Cimahi ini harapannya adalah pilkada yang betul-betul menjadi kebaikan bagi kita semua, utamanya untuk seluruh warga Kota Cimahi gitu. Dan untuk rekan-rekan Badan Intelijen baik itu PPK, PPS maupun KPPS jaga kesehatan dan juga jaga integritas, netralitas gitu kan, karena rekan-rekan semua menjadi ujung tombak KPU gitu kan di lapangan gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan secara bersama-sama ini bisa menjadi suatu karya bagi kita semua demi suksesnya pilkada di Kota Cimahi. Oke. Hatur nuhun Ketua. Hari ini langsung meluncur juga ya Ketua ya.
Ya, sahabat-sahabat Lima Waktu, demikian tadi sedikit saya berbincang-bincang dengan Ketua KPU Kota Cimahi Pak Ansar ya. Tadi sudah disampaikan kesiapannya beliau KPU sendiri dalam rangka menuju Pilkada tanggal 27 November 2024. Jangan kemana-mana, kita akan simak beberapa kutipan wawancara ya. Tadi simulasi, ada juga beberapa kutipan wawancara dengan aparatur keamanan juga. Kemudian juga tadi ada kutipan wawancara bersama PPS yang ada di Melong dan yang pemungutan suara tadi ya, tamu. Nah, jadi saya harap Anda tidak kemana-mana, tetap stay di limawaktu.radio.com. Bersama saya ada Kang Wawan, ada Kang Bubun, dan ada Kang Bono. Telah Anda simak liputan khusus Pilkada Serentak 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi radio5waktu.com. Nantikan laporan langsung reporter radio5waktu.com berikutnya. Liputan khusus Pilkada 2024 dipersembahkan oleh radio5waktu.com dan didukung oleh KPU Kota Cimahi. Radio5waktu.com, inspirasi baru. Mari saling menghargai pilihan masing-masing dalam Pilkada Serentak tahun 2024. Gunakan hak pilih Anda secara bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Dengan pilkada yang damai akan menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat. Ayo datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilih Anda. Suara Anda menentukan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dan didukung radio5waktu.com. Radio5waktu.com, inspirasi baru. Segera Anda simak liputan khusus Pilkada Serentak 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi radio5waktu.com live dari berbagai tempat. Satu lagu dari dari EB3. Ini lagu ini kita membawa ke pukul 10 tepat. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di kawasan KPU, di lokasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang saat ini tengah melakukan simulasi pemungutan suara yang akan menuju pada hari H nanti ya, tanggal 27 November 2024 pada hari Rabu. Ini alhamdulillah kita berkesempatan juga hadir dengan salah satu aparat keamanan dari Kodim. Nah ini beliau siapa namanya mungkin jelas saja nanti yang akan akan menyampaikan namanya gitu ya. Oke, pendengar sahabat Lima Waktu ya, kita akan sedikit berbincang bagaimana situasi dan kondisi menjelang pilkada atau pemilihan wali kota dan juga gubernur ya, yang akan dilakukan pada tanggal 27 November pada hari Rabu depan. Kalau nggak salah ini tinggal hitungan jari ya. Ya, Abang, saya bilangnya Abang aja ya. Oh, boleh. Selamat siang, Abang. Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang, apa-apa lah. Itu dibenarkan sama Abang. Abang, kita relax aja lah, ngobrol jangan terus itu sebelumnya. Ya. Oke. Saat ini kan sedang digelar nih simulasi pemungutan suara gitu. Kalau Abang bisa melihatnya seperti apa, Bang? Untuk simulasi pemungutan suara untuk masyarakat Kota Cimahi khususnya ini diamati sama saya cukup bagus, meningkat. Keinginan masyarakat berpartisipasi dalam memilih calon pemimpin gubernur maupun wali kota cukup meningkat, khususnya pada generasi muda yang kami temui di wilayah-wilayah sekota Cimahi
cukup antusias. Ya. Nah kemudian juga abang melihatnya bahwa ini euforianya memang kena ya bang ya? Oh, sangat luar biasa. Dikarenakan kita apalagi kota Cimahi ini, biarpun kotanya kecil, keinginan masyarakat harus tetap berkembang terus maju. Nah kemudian bang, saya yakin bahwa TNI sama polisi juga terjun di lapangan nanti. Oh iya, itu sudah salah satu kewajiban kita sebagai anggota keamanan khususnya kewilayahan. Kita tetap mengawal, ya, mendukung berjalannya pilkada serentak tahun 2024. Nah, bang, dalam pengawalan ini cukup repotkah atau mungkin beratkah atau seperti apa abang bisa menilainya bang? Untuk kita sebagai aparat keamanan itu tidak berat, tidak, karena sudah salah satu kewajiban kita. Hal seperti ini sudah biasa, akan tetapi kita tidak lupa dari kebiasaan itu jangan jadikan patokan. Cegah dini, deteksi dini itu kewajiban yang menempel pada kita semuanya aparat keamanan. Jadi saat ini abang juga berkeliling tidak hanya di satu titik ya? Oh tidak, tidak, kita harus kota Cimahi. Jadi segala perkembangan situasi, hal-hal kecil yang akan menonjol kita antisipasi dan kita melaporkan ke komando atas. Nah kemudian bang, selama dari tahapan ini bang ya, yang sedang berjalan ini, mungkin ada satu ataupun dua bisa melihat dari situasi lapangan, mulai dari ya tidak menutup mata bang ya, dari mulai separuh juga ada yang sedikit, ada yang rusak. Nah ini abang pengamatannya seperti apa bang? Kalau dilihat dari kami ngeliling di wilayah kota Cimahi ini, itu hal yang lumrah karena semua orang, semua pendukung itu kan berbeda-beda. Hanya yang disayangkan, kenapa kita hal yang kecil ini menghiasi berjalannya pemilu pilkada ini dihiasi dengan pencorengan, perusakan APK, itu menurut kami kurang bagus. Biarlah kita berjalan semuanya yang atur yang kuasa, dan partisipasi masyarakat itulah yang menentukan siapa yang akan menjadi, siapa visi misinya yang sesuai dengan hati nurani masyarakat kota Cimahi demi berkembangnya kota Cimahi ke depan. Saya meyakini dari tiap titik atau wilayah dimanapun juga itu pasti ada ya. Ada. Tapi kalau di Cimahi juga kelihatan ada, tapi kondusif kan? Kota Cimahi ada semuanya. Alhamdulillah sampai saat ini tetap kondusif, dan kami mengharapkan untuk masyarakat kota Cimahi khususnya, mari kita jaga keamanan dan tertiban demi kelancaran pilkada serentak tahun 2024 berjalan aman, lancar, dan kondusif. Abang mungkin nanti tahu pas pelaksanaannya kan berjalan beberapa markas. Betul. Pasti akan standby dengan berapa personil yang akan diteruskan nanti kan? Oh, kita semuanya aparat kewilayahan turut semuanya serta mengawal berjalannya pilkada serentak ini. Oke. Ini ada siaran langsung dulu atau gimana, Kang Bubun? Oke. Lanjut aja ya, Pak Lupa. Oke. Bang, terus ini kan pilkada ada dua loh. Ada wali kota, ada gubernur, ada gubernur. Nah kemudian himbauan yang disampaikan dari pimpinan abang, komandan abang itu seperti apa? Kami sebagai anggota militer khususnya dari pimpinan kami komando atas langsung menginstruksikan keberadaan kita harus netral. Tidak boleh memilih mengarahkan salah satu paslon supaya benar-benar pilkada ini berjalan aman dan kondusif. Tidak ada yang menumpangi siapapun yang akan masuk di anggota TNI, paslon siapapun berapapun, kita tidak boleh ikut di dalamnya. Ya kemudian aparat TNI juga dibantu dengan kepolisian. Betul. Selain itu juga ada Linmas juga. Semuanya. Nah abang melihatnya seperti apa ini? Untuk kita tuh saat ini alhamdulillah semuanya, baik pun aparat instansi militer, Polri, ditambah kewilayahan, Linmas, RT RW, semuanya berkecimpung di wilayah itu benar-benar mendukung berjalannya pilkada ini sangat bagus. Karena kami melihat tiap hari itu juga banyak Linmas, tiap malam patroli masyarakat, yaitu patroli kampungnya, standby di pos-poldanya sudah mulai aktif kembali dengan berkaitannya sudah mendekati pencoblosan nanti pada tanggal 27. Oke, ini mungkin terakhir ajakan abang untuk masyarakat kota Cimahi ini. Mari kita untuk masyarakat Cimahi bersama-sama mendukung berjalannya pilkada ini dengan benar-benar memilih apa yang menjadi pilihannya. Tidak ada salah satu
iming-iming dari siapapun. Ingat, kita visi-misi paslon semuanya itu kan ada semuanya. Pilihlah sesuai hati nurani, sesuai apa yang menjadi visi dan misinya, supaya kedepannya pemimpin kita betul-betul menjadi pemimpin masyarakat, perwakilan masyarakat yang pemimpin yang amanah menuju Cimahi maju. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, demikian sahabat-sahabat Timawatu, ini bagian dari keamanan aparat TNI yang ada di Kota Cimahi. Ini ada di Kodim. Kita akan tersambung dengan siaran langsung karena ini sudah dimulai. Jadi sahabat-sahabat Timawatu jangan kemana-mana, kita akan langsung saja tersambung ke studio 1 ya. Setelah Anda simak liputan khusus Pilkada Serentak 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi radio5waktu.com. Nantikan laporan langsung reporter radio5waktu.com berikutnya. Liputan khusus Pilkada 2024 dipersembahkan oleh radio5waktu.com dan didukung oleh KPU Kota Cimahi. Radio5waktu.com, inspirasi baru.